Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ekonom, perkenalkan saya Jenny Septianingsih, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya dan Sobat Ekonom semua akan belajar bersama mengenai teori pertumbuhan ekonomi. Namun, untuk mengingatkan Sobat Ekonom semua tentang apa sih pertumbuhan ekonomi itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian pertumbuhan ekonomi. Jadi, pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan perekonomian suatu negara dalam kurun waktu tertentu untuk menuju perekonomian yang lebih baik lagi. Umumnya, pertumbuhan ekonomi identik dengan peningkatan kapasitas produksi suatu negara yang direalisasikan dengan peningkatan pendapatan nasional. Nah, sekarang kita telah mengetahui tentang pengertian dari pertumbuhan ekonomi itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori pertumbuhan ekonomi berdasarkan para ahli. Sebenarnya, bagaimana sih teori pertumbuhan ekonomi berdasarkan para ahli? Ternyata ada beberapa sudut pandang untuk mengungkapkan tentang teori pertumbuhan ekonomi ini. Kita klasifikasikan dulu ya teman-teman tentang teori pertumbuhan ekonomi. Jadi, teori pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi klasik, neoklasik, historis, dan ada juga teori pertumbuhan ekonomi Kuznets. Nah, pada kali ini kita akan membahas dulu tentang teori pertumbuhan ekonomi klasik. Jadi, teori pertumbuhan ekonomi klasik merupakan teori yang dikemukakan oleh para ahli ekonom tentang atau yang kaitannya dengan pertambahan penduduk atau dilihat dari segi jumlah penduduknya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa teori pertumbuhan ekonomi itu dibagi menjadi 4 macam, yaitu ada teori pertumbuhan ekonomi klasik, neoklasik, historis, dan ada juga Kuznets. Tetapi, yang sering digunakan hanya ada 3 ya teman-teman, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik, neoklasik, dan historis. Nah, selanjutnya, untuk pembahasan pertama, kita akan membahas dulu tentang teori pertumbuhan ekonomi klasik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal ya teman-teman, bahwa ada 3 pendapat para ahli yang populer tentang teori pertumbuhan ekonomi klasik ini loh, yaitu pendapat dari Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Robert Malthus. Yang pertama adalah teori pertumbuhan ekonomi klasik menurut Adam Smith. Jadi, Bapak Adam ini berpendapat bahwa perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Maka, dengan pertambahannya penduduk, akan semakin banyak tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan untuk proses produksi barang dan jasa. Semakin banyak tenaga kerja, maka akan semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga suatu negara akan mengalami pertumbuhan ekonomi. Nih, agar Sobat Ekonom punya gambaran lebih tentang teori pertumbuhan ekonomi klasik menurut Adam Smith, coba simak gambaran atau contoh berikut ya. Nah, kita misalkan dulu ya Sobat Ekonom. Jadi, ada negara A dan negara B. Negara A ini mempunyai lebih sedikit penduduk dan negara B ini mempunyai penduduk yang lebih banyak. Kebutuhan hidup masyarakat di negara A jauh lebih sedikit, sehingga tidak menciptakan permintaan jasa atau barang yang banyak dan beragam di pasar. Hal ini akhirnya menyebabkan pekerjaan penduduk di negara A hanya seputar kebutuhan dasar. Lain dengan negara Y yang mempunyai penduduk dengan jumlah jauh lebih banyak. Kebutuhan penduduk yang lebih banyak menciptakan permintaan barang atau jasa yang lebih banyak juga. Hal ini tentunya mendorong adanya diferensiasi dan spesialisasi peran, sehingga semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Alhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu di sini kita gambarkan sebagai negara B.
Jadi, contohnya seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, teori pertumbuhan ekonomi klasik menurut David Ricardo. David Ricardo ini pendapatnya itu kebalikannya dari teori Adam Smith. David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak, sehingga upah akan menurun dan perekonomian menjadi stagnan. Jadi sobat ekonom, contohnya seperti ini. Di Tiongkok, upah tenaga kerja relatif lebih rendah dibandingkan dengan di Australia Utara. Hal ini karena Tiongkok memiliki jauh lebih banyak penduduk dibandingkan dengan Australia Utara, sehingga lebih mudah untuk mencari tenaga kerja di Cina, maka upah pun menjadi lebih murah. Kebalikannya nih kalau di Australia Utara, karena susah mencari tenaga kerja yang disebabkan karena jumlah penduduk yang sedikit, tenaga kerja di Australia Utara upahnya relatif lebih tinggi. Nah, ini juga salah satu yang kadang menjadi alasan banyak calon pekerja mencari kerja di negara dengan penduduk yang lebih sedikit. Pendapat para ahli ekonom yang terakhir mengenai teori pertumbuhan ekonomi klasik adalah Thomas Robert Malthus. Nah, kalau Robert Malthus ini masih mirip dengan pendapatnya David Ricardo ya. Menurut Robert Malthus, pertumbuhan penduduk yang besar akan menyebabkan krisis pangan, sehingga akan terjadi kelangkaan makanan. Mengapa demikian? Sobat ekonom tahu nggak? Nah, jadi gini, karena pertumbuhan jumlah penduduk akan lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah pangan. Nah, jadi seperti itu ya Sobat Ekonom. Seperti yang kita tahu bahwa pangan atau makanan itu merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sehari-harinya, terutama di suatu negara. Gimana nih Sobat Ekonom? Sudah pada paham apa belum nih tentang teori pertumbuhan ekonomi? Khususnya teori pertumbuhan ekonomi klasik berdasarkan pendapat para ahli. Jadi kita simpulkan ya, berdasarkan penjelasan tadi, bahwa teori menurut para ahli ini dibagi menjadi dua, yaitu adalah kubu dari Adam Smith dan David Ricardo beserta Thomas Robert Malthus. Jadi, Adam Smith ini menyendiri dari David Ricardo dan Thomas Robert Malthus. Kita simpulkan bahwa pendapat Adam Smith berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pertumbuhan penduduk. Tetapi lain halnya dengan David Ricardo dan Thomas Robert Malthus berpendapat bahwa pertambahan penduduk akan menyebabkan perekonomian mengalami stagnan, sehingga suatu negara tidak mengalami pertumbuhan ekonomi. Jadi seperti itu ya Sobat Ekonom. Oke, jadi itu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai teori pertumbuhan ekonomi, khususnya teori pertumbuhan ekonomi klasik menurut pendapat para ahli. Semoga apa yang sudah kita pelajari tadi dapat bermanfaat ya teman-teman, dan teman-teman bisa menge-share video ini ke teman-teman yang lain agar dapat belajar bersama. Sekian dan terima kasih. Salam ekonom, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.